Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الطلاب حفظني وحفظكم الله جميعا. Ini adalah materi ke-7 untuk pelajaran nahwu di kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Madinah Boyolali. Nah, kita masih berada di bab al-ibdal wal ihlal. Nah, pada materi sebelumnya telah kita bahas subbab yang pertama, yaitu qalbul alifi wal ya wawan, merubah alif dan ya menjadi wawu. Sekarang kita lanjutkan subbab yang kedua. Ini ya, halaman 17. Silakan dibuka. Nomor 2 maksudnya subbab yang kedua, anak bab yang kedua, berarti masih di bawah bab al-ibdalu wal i'lal. Judulnya qalbul wawi ya'an, merubah wawu menjadi ya. Merubah wawu menjadi ya. Kita baca al-amthilahnya. Silakan ditulisi arti kata yang belum antum ketahui ya. Ini salah satu cara untuk memahami materi nahwu ini. Baik, kalimat pertama, yasudul mar'u bi adabihi. Yasudu artinya memimpin. Memimpin. Al-mar'u seseorang. Maksudnya seseorang memimpin atau menjadi pemimpin bi adabihi dengan sebab adabnya. Ya, adabnya yang bagus. Fakun sayyidan, maka jadilah pemimpin. Maksudnya jadilah orang yang bagus adabnya. Jadi ini bacanya ke kiri ya, bisa diberi tanda panah ke sini. Nah, jadi bukan ke bawah. Bacanya ke kiri ya, seperti sebelumnya. Yasudul mar'u bi adabihi, seseorang bisa menjadi pemimpin dengan sebab adabnya yang bagus. Fakun sayyidan, maka jadilah seorang pemimpin. Maksudnya jadilah orang yang memiliki adab yang mulia. Kata yang ditandai, yang di stabilo, yasudu dan sayyidan ini. Nah, yasudu dan sayyidan, ini dua kata ini yang akan dibahas insyaallah. Kalimat berikutnya, likulli mri'in ma nawa. Likulli mri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Kalau arti perkataannya ya terjemah harfiah likulli, bagi setiap, imri'in orang, ma apa-apa, nawa dia niatkan, apa-apa yang dia niatkan. Nah, maksudnya setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Al a'malu bin niyati, maka amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Bisa juga diartikan diterimanya amalan-amalan itu adalah tergantung dengan niatnya. Yang ditandai nawa dan an-niyat di sini ya. Nawa dan niyat. Ini dua kata yang saling berkaitan. Ada yahunul amalu. Yahunul amalu. Yahunu artinya ringan. Ringan atau mudah. Al-amalu bisa diartikan amalan atau bisa juga pekerjaan. Ya. Pekerjaan itu ringan. Fal amalu hayyinun, maka pekerjaan itu ringan.
Nah, yang ditandai yahunu dan hayyin. Yahunu dan hayyin. Baik. Pada contoh bagian kedua. Anjaza hurrun ma wa'ada. Anjaza hurrun ma wa'ada. Anjaza artinya memenuhi atau menepati. Hurrun, orang yang merdeka, maksudnya bukan budak. Ma wa'ada, apa yang dia janjikan. Maksudnya orang yang merdeka, ya sifat seseorang yang merdeka, bukan budak, itu selalu menepati janji. Fa'anjizil mi'ad, maka tepatilah janji. Fa'anjizil mi'ad, maka tepatilah janji. Maksudnya jadilah orang yang memiliki sifat atau mental orang yang merdeka, ya bukan budak, yaitu selalu menepati janji. Yang ditandai wa'ada dan al-mi'ad ini. Wa'ada dan al-mi'ad. Nah, ba'da tuzanul umuru bil aqli. Tuzanu ditimbang, al-umuru perkara-perkara atau urusan-urusan, bil aqli dengan akal. Dengan akal. Li'annahu khairu mizanin, karena akal adalah sebaik-baik timbangan. Nah, semua perkara ditimbang dengan akal, karena akal adalah sebaik-baik timbangan. Nah, ini di sini di kalimat ini ada kritikan, ya. Karena apa? Sebaik-baik timbangan atau tolak ukur bukan akal, tapi wahyu, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini bisa diberi catatan, ya, di sini. Nah, sebaik-baik timbangan, ya, sebaik-baik mizan, tolak ukur sebuah perkara adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akal. Yang ditandai lafadz tuzanu dan mizan, ya, yang ditandai tuzanu dan mizan, ya. Ini ada kaitannya, dua kata yang saling berkaitan. Berikutnya awraqa syajaru. Awraqa asyajaru. Awraqa maknanya mengeluarkan daun. Mengeluarkan daun, ya. Waraqah. Asyajaru, pohon itu. Jadi pohon itu mengeluarkan daun, ya, mulai berdaun. Fazanahu al-iraqu. Fazanahu al-iraqu. Fa, maka zanahu. Zanahu, menjadikannya indah, ya, menjadikan pohon itu bagus. Al-iraqu, keluarnya dedaunan itu. Al-iraqu artinya keluarnya dedaunan itu, ya, keluarnya daun-daunnya. Awraqa asyajaru, pohon itu mengeluarkan daun, ya, mulai berdaun. Fazanahu al-iraqu. Fa, maka zanahu, menjadikannya bagus, menjadikannya indah. Maksudnya menjadikan pohon itu indah. Apa? Al-iraqu, keluarnya dedaunannya, ya, keluarnya daun-daunnya. Jadi bisa dilihat atau terasa hal ini mungkin di negara yang memiliki 4 musim, ya, ada musim gugur, ada musim semi. Musim gugur yang tadinya, ya, ada pohon yang daun-daunnya rontok, kemudian ketika musim semi tiba, daun-daunnya mulai bermunculan, ya, sehingga pohon itu menjadi bagus, ya. Baik, yang ditandai awraqa dan al-iraqu. Awraqa dan al-iraqu. Berikutnya, nam ya'dul mar'u ala akhihi. Ya'du artinya memusuhi.
memusuhi almar'u seseorang ala terhadap akhihi saudaranya. Maksudnya orang itu memusuhi saudaranya. Wa andamuhuma al-adi. Wa andamuhuma, dan yang paling menyesal di antara keduanya. Ditulis ya. Dan yang paling menyesal di antara keduanya al-adi adalah orang yang memusuhi. Maksudnya yang memulai permusuhan itu. Ya. Ya'dul mar'u ala akhihi. Orang itu memusuhi saudaranya. Wa andamuhuma al-adi. Dan yang paling menyesal di antara keduanya adalah al-adi, yang memusuhi, yang memulai permusuhan. Kata yang ditandai ya'du dan al-adi. Ya'du dan al-adi. Baik. Ba'da yasmu al-watanu bi abnaihi. Yasmu artinya menjadi mulia. Menjadi mulia. Al-watanu, negara itu. Bi abnaihi, dengan anak-anaknya, maksudnya dengan rakyatnya. Ya, sebuah negara menjadi mulia dengan sebab rakyatnya. Idza kathura fihi musami. Jika banyak fihim, di antara mereka asami, orang yang mulia. Ya. Yasmul watanu bi abnahi. Sebuah negara menjadi mulia dengan sebab rakyatnya. Idza kathura fihi musami, jika banyak di antara mereka orang yang mulia, asami. Yang ditandai yasmu dan asami. Ya. Yasmu dan asami. Baik. Yang terakhir wa ya'lu birijalihi. Wa ya'lu birijalihi. Dan dia, maksudnya al-watan ini ya masih ada kaitannya dengan ini. Dan negara itu menjadi tinggi, ya, sama mulia, terhormat. Birijalihi, dengan sebab tokoh-tokohnya. Ya, birijalihi, dengan sebab tokoh-tokohnya. Ila qimmatis syarafil ali, menuju qimmah, puncak. Ya, qimmah artinya puncak, as-syaraf kemuliaan, al-ali yang tinggi. Ila menuju qimmah, puncak, as-syarafi kemuliaan, al-ali yang tinggi. Wa ya'lu birijalihi, dan sebuah negara juga menjadi mulia, ya, tinggi, birijalihi, dengan sebab tokoh-tokohnya. Ila qimmatis syarafil ali, menuju puncak kemuliaan yang tinggi. Yang ditandai ya'lu dan al-ali. Ya'lu al-ali. Baik. Nah, selesai dari al-amsilah. Berikutnya al-bahthu. Kita lewati. Langsung ke al-qaidah. Kaidah. Nah, nomor 8 ya, kaidah ke-8. Tuqlabul wawu ya'an. Tuqlabu, dirubah wawu menjadi ya. Ya, huruf wawu dirubah menjadi ya pada 3 keadaan. Yang pertama, idza ijtama'at hiya wal ya'u fi kalimatin wa kanat al-ula minhuma sakinah. Nah, ditulis dulu terjemahnya. Idza, jika, ijtama'at, berkumpul atau bertemu. Hiya, dia, maksudnya wawu ini ya, bisa diberi tanda panah sini. Hiya maksudnya wawu, wal ya, dan ya, berkumpul fi kalimah, dalam satu kata, bertemu dalam satu kata. Wawu kemudian ya, atau sebaliknya, ya kemudian wawu. Wa kanatil ula minhuma sakinah, dan yang pertama disukun, yang pertama di antara keduanya disukun. Wawu dan ya, wawunya sukun,
ya, atau ya dan wawu ya-nya disukun gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, kita lihat di tabel Tasyirat Kitab An-Nahwil Wadih. Nah, di sini ya, halaman 3, tabel yang paling bawah. Mawadi'u qalbul wawi ya'an, tempat-tempat dirubahnya wawu menjadi ya. Nah, ini kaidah yang tadi nomor 1 ini. Rakam nomor mawdi, tempat. Misal contoh. Tempat yang pertama ini yang tadi, idza ijtama'at hiya wal ya fi kalimah wa kanatil ula minhuma sakinah. Jika wawu dan ya berkumpul pada satu kata. Contohnya ini, sayyidun. Ya dan wawu bertemu dalam satu kata. Wa kanatil ula al-ula minhuma sakinah, dan yang pertama disukun. Ini ya-nya disukun. Atau ini wawu ketemu ya, yang pertama ini disukun, ya wawunya. Maka bagaimana ya? Kemudian nah wawunya dirubah menjadi ya. Yang pertama ya sayyidun. Ya ketemu wawu dalam satu kata, huruf pertamanya disukun, ya. Maka wawunya ini wi ini dirubah jadi ya, menjadi yi ya. Sayyidun menjadi sayyidun. Kemudian ada kaidah lain yaitu idgham ya. Pertemuan dua huruf kembar, yang satu disukun, yang satu berharokat, maka dijadikan satu huruf dan ditasdid. Jadilah sayyidun. Jadilah sayyidun. Nah, ini yang di alam istilah tadi ya. Ini fakun sayyidan. Yasudul mar'u bi adabihi fakun sayyidan. Seseorang menjadi pemimpin dengan sebab adabnya yang bagus, maka jadilah pemimpinnya. Jadilah orang yang memiliki adab yang mulia. Jadi sayyid aslinya adalah sayyid. Kemudian ada ibdal atau lebih tepatnya i'lal ya, karena ini yang berubah huruf illah. Nah, wawunya diganti menjadi iya. Kemudian ada idgham ya. Jadi sebenarnya ada dua hukum di sini. Ibdal atau i'lal, kemudian idgham. Contoh lain niyatun, yang nanti menjadi niyat ini ya, niyah. Wawu ketemu ya di satu kata dan yang pertama disukun, maka wawunya dirubah menjadi ya. Niyatun menjadi niyatun, wawunya dirubah menjadi iya. Kemudian ada hukum idgham seperti tadi ya. Ini dua huruf yang sama, pertemuan dua huruf yang sama, huruf yang pertama disukun, huruf yang kedua berharokat, maka dijadikan satu huruf dan ditasdid. Jadilah niyatun, niyat. Nah, ini yang di alam istilah tadi ya. Wal a'malu bin niyat. Ini penjelasan dari kaidah atau tempat yang pertama ini ya. Idza tamat hiya wal ya fi kalimah wa kanatil ula minhuma sakinah. Kemudian tempat yang kedua. Nah, ini kaidah yang berikutnya ya, atau tempat yang berikutnya yang ada di kaidah ini. Kita langsung baca yang di tabel saja. Tempat kedua, di mana wawu dirubah menjadi ya, idza waqa'at sakinatan ba'da kasrin. Idza jika waqa'at terletak. Jadi ya terletak, maksudnya wawunya terletak sakinah dalam keadaan sukun ba'da kasrin, setelah kasroh. Intinya wawu sukun setelah kasroh. Wawu sukun setelah kasroh, maka wawunya dirubah jadi ya. Ini contohnya miu'adun. Miu'adun. Wawu sukun setelah kasroh.
maka wawunya dirubah jadi ya, mi'adun. Ya, mi'adun artinya janji. Ini yang di al-amtsilah tadi ya. Nah, fa'anjizil mi'ad. Fa'anjizil mi'ad. Contoh lain, iuraqun. Wawu sukun setelah kasrah, maka wawunya dirubah jadi ya, iraqun. Iraqun. Ini juga yang di al-amtsilah, fazanahu al-iraqu. Ini artinya apa tadi? Mengeluarkan daun, ya. Baik. Di tempat yang kedua, wawu sukun setelah kasrah, ya. Wawu sukun setelah kasrah, maka wawunya dirubah jadi ya. Nah, tempat yang terakhir, yang ketiga, idza waqa'at mutatarrifatan ba'da kasrin. Idza, jika, waqa'at, dia terletak, maksudnya wawunya terletak, mutatarrifah, di ujung kata, di akhir kata, ba'da kasrin, setelah kasrah. Ya, wawu di akhir kata setelah kasrah. Itu mudahnya. Maka wawunya dirubah menjadi iya. Contoh al-adiyu. Al-adiyu. Wawu sukun, ya, atau wawu di akhir kata setelah kasrah. Ini kasrah pada dal. Maka wawunya dirubah jadi iya. Maka jadilah al-adi. Al-adi artinya orang yang memusuhi. Ini yang dia alam istilah tadi, ya. Wa anda muhumma al-adi. Baik. Ini isim fa'il, ya. Ini terkait dengan tasrifan. Contoh lain, asamiyu. Asamiyu, wawu di akhir kata, di ujung kata setelah kasrah. Maka wawunya dirubah jadi iya. Nah, wawu di akhir kata setelah kasrah, maka dirubah jadi iya. Asamiyu menjadi asami. Nah, ini juga yang tadi di alam istilah, ya. Idza kasra fi musami. Baik, orang yang mulia. Tempat ketiga, ya, mana wawu dirubah jadi ya jika terletak di ujung kata setelah kasrah. Terletak di ujung kata setelah kasrah. Nah, ini tempat terakhir ya di kaidah ke-8 ini. Nah, semoga bisa difahami. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.